wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di acara yang penuh berkah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau sehingga sampai akhir zaman ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa mengingatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwaan itulah bekal terbaik yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang penting dalam kehidupan, yaitu adab lebih tinggi daripada ilmu. Hadirin sekalian, dalam kehidupan saat ini banyak orang yang berlomba-lomba mencari ilmu. Ada yang belajar di sekolah, di pesantren, di perguruan tinggi, bahkan melalui berbagai media digital. Semua itu tentu sangat baik karena Islam memang memulihkan orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran, Allah menginginkan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu. Beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Namun perlu kita pahami, ilmu saja tidak cukup. Ilmu harus dihiasi dengan adab, sebab ilmu tanpa adab dapat menjadi bumerang yang merugikan kita sendiri maupun orang lain. Para ulama terdahulu sangat menekankan pentingnya adab sebelum ilmu. Bahkan ada perkataan yang sangat terkenal, al-adbu fawqa ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Maknanya bukan berarti ilmu tidak penting, melainkan ilmu hanya akan membawa manfaat apabila disertai akhlak yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, mengapa adab begitu penting? Karena adab menunjukkan kualitas iman seseorang. Orang yang beradab akan menghormati Allah, menghormati Rasulullah, menghormati orang tua, guru, teman, dan seluruh makhluk ciptaannya. Bayangkan jika seseorang ilmuwan yang sangat tinggi tetapi lisannya kasar, suka menghina, merendahkan orang lain, bahkan rasa paling benar, ilmu yang dimilikinya tidak membawa keberkahan. Sebaliknya, seseorang yang ilmunya belum terlalu banyak tetapi memiliki adab yang baik dan dicintai manusia di hadirat Allah. Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada seorang muridnya, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Perkataan ini menunjukkan bahwa fondasi keberhasilan seorang penuntut itu adalah adab. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam adab. Beliau adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Walaupun Nabi adalah manusia paling berilmu, beliau tetap rendah hati, menghormati anak-anak, menyayangi orang tua, membantu pekerjaan rumah, memaafkan musuh, dan tidak pernah bersikap sombong. Inilah bukti semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin baik pula adabnya. Hadirin sekalian, sebagai pelajar maupun masyarakat umum, ada beberapa adab yang harus kita jaga. Yang pertama, adab kepada Allah. Adab kepada Allah yaitu dengan melaksanakan sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, berzikir, dan menjauhi maksiat. Yang kedua, adab kepada orang tua. Jangan membatas perkataan mereka, berbicara dengan lembut, serta mendoakan mereka setiap hari. Yang ketiga, adab kepada guru. Dengarkan ketika guru menjelaskan. Jangan memotong pembicaraan, hormati nasihatnya, dan sungguh-sungguh dalam belajar. Yang kelima, adab dalam menggunakan media sosial. Saat ini banyak orang berilmu tetapi tidak beradab. Ketika menulis komentar maupun mencaci, memfitnah,
dan menyebarkan berita bohong, bahkan membuka aib orang lain. Padahal setiap tulisan akan diminati pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya tentang sulitnya menghafal ilmu. Lalu gurunya menasihati agar beliau meninggalkan maksiat karena ilmu adalah cahaya dari Allah dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Hal ini menunjukkan keberkahan ilmu yang sangat erat kaitannya dengan adab dan kebersihan hati. Maka sampai kita sibuk mencari ilmu tetapi melupakan akhlak. Jangan sampai kita pandai berbicara tetapi tidak pandai menghormati orang lain. Jangan sampai kita hebat dalam pengetahuan namun miskin dalam kesopanan. Ilmu akan mengangkat derajat seseorang, tetapi ada bahkan menjaga kemuliaan derajat tersebut. Hadirin sekalian, mari kita mulai dari diri sendiri. Bisakah mengucapkan salam, meminta izin, berkata jujur, menghormati orang tua, menghargai guru, membantu sesama, menjaga lisan dan bersikap rendah hati. Jika ada bertahan dalam diri kita, insya Allah ilmu yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan penuh keberkahan. Sebelum mengakhiri ceramah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungannya, selalu panjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya. Allahumma inni as'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jannatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan fil maut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang Engkau terima. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba yang berilmu, beradab, berakhlak mulia, serta mampu mengamalkan ilmu yang kemaslahatan umat. Amin amin ya robbal alamin. Ya, ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.